Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Rekan-rekan, hari ini hari Kamis tanggal 9 November 2023, jam-jam 7.40 ya. Ada saya mengantarkan anak saya sekolah. Saya ngonten ini dalam mobil ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat limpahan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkarya dan berkontribusi untuk masyarakat. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Alhamdulillah. Dan semoga setiap aktivitas kita ini jadi amal soleh dan amal ibadah ya. Jadi rekan-rekan, sebagai mukadimah memang saya mulainya seperti itu supaya majelis kita ini nggak jadi majelis bangkai ya, kata Gurunda Kiai Lukman ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk rekan-rekan juga. Jadi tema konten video kali ini yaitu judulnya saya sebagai konsumen ya. Saya sebagai konsumen. Tapi rekan-rekan, sebelum rekan-rekan lanjut videonya, bagi rekan-rekan yang belum jadi pelanggan di konten di channel Bicara Usaha, saya mohon diklik tombol subscribe agar rekan-rekan bisa tidak ketinggalan video penting dan menarik lainnya tentang usaha, pengelolaan usaha dan keuangan. Jika rekan-rekan suka videonya bisa klik like, dan jika rekan-rekan anggap video ini bermanfaat untuk famili, keluarga, abang adik ataupun kawan-kawan saudara, rekan-rekan bisa di-share ke mereka. Oke, jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Oke, silakan rekan-rekan diklik tombolnya. Oke rekan-rekan, lanjut aja. Terima kasih untuk rekan-rekan yang udah klik tombolnya. Semoga saya doakan semoga usahanya maju lancar, diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki berkah melimpah dan banyak sedekahnya. Amin. Jadi rekan-rekan, kadang-kadang kita ini sebagai pedagang pun ada kadang-kadang di posisi membeli ya rekan-rekan ya. Kita sebagai konsumen membeli di toko lain karena nggak semuanya itu bisa kita penuhi di toko kita ya. Kita pakai barang-barang kebutuhan kita sehari-hari yang ada di toko kita, karena kadang-kadang kan kita butuh yang lain, misalnya kita butuh barang-barang kelontong ya kan, contoh sabun ya kan, atau mungkin mie instan, atau mungkin telur, atau mungkin apa ya kan, atau mungkin sepatu yang nggak jadi dijual di tempat kita kebetulan kita butuh, ataupun baju kan nggak ada dijual di tempat kita ya kan, kita beli di toko lain ya rekan-rekan ya. Jadi kadang-kadang kita merasa kok mahal kali harganya, kok mahal kali. Kenapa mahal? Karena kita punya harga pembanding di toko lain. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak tahu harga pembanding di toko lain, kita nggak punya asumsi mahal. Makanya kadang-kadang saya belajar dari ibu-ibu juga tuh ya kan. Jadi itu kalau misalnya belanja ke pajak, mungkin untuk yang berhubungan dengan fashion ya, sepatu, baju ataupun yang lainnya, itu mereka itu nggak satu toko, ada beberapa toko yang mereka kunjungin. Satu toko ditanya, bu maaf ya bu, nanya-nanya dulu, ya nggak apa-apa, tanya dulu, oh ini harganya sekian. Toko kedua ya kan, di jalan lagi toko dua harganya sekian, toko tiga harganya sekian ya kan. Oh dia bisa ambil kesimpulan, oh harga pasarnya rata-rata segini, dia cari tuh balik lagi tuh ke toko yang lebih murah. Ya ada juga seperti itu rekan-rekan ya. Cuman memang saya sarankan rekan-rekan jangan sampai terucap ihmal kali gitu, janganlah. Kenapa? Karena itu memang agak sedikit membuat yang menjual kurang nyaman rekan-rekannya. Nah itu apa ya, sikap saya ya, kalau saya pribadi ya, atau saya pribadi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tahu ya kan, ada toko satu harganya sekian, toko dua harganya lebih tinggi mahal, toko tiga mungkin lebih murah lagi ya kan. Bisa jadi toko yang kedua yang mahal itu ngambil barangnya memang dari daerah setempat. Misal contoh kayak misalnya saya, kadang-kadang nggak semuanya saya ngambilnya ke Medan ya kan, nggak semuanya ngambil ke Medan, tapi ada di sini di Rantau Prapa. Contoh misalnya mainan, nah ketika saya ngambil mainan itu di Medan ya kan, itu ngecernya saya ya kan sama dengan harga grosirnya di Rantau Prapat mainannya rekan-rekannya. Makanya saya kemarin sempat jual 10.000 itu, serba 10.000 atau serba 15.000 atau serba 20.000 itu, karena memang ambilnya dari Medan. Kalau di sini udah harganya harga grosir itu gitu rekan-rekan.
Jadi ya memang bukan berarti kalau seandainya kita jual murah itu ya kan pelanggan langsung serta-merta langsung datang. Butuh waktu, butuh proses juga rekan-rekan memperkenalkan produk-produk kita. Butuh waktu panjang ya kan. Butuh endorsan ya kan supaya mengakselerasi supaya toko kita itu ramai. Tokonya ramai. Jadi rekan-rekan eh, jadi sebagai konsumen ya kan kadang-kadang saya juga memperhatikan kok mahal ya, bisa mahal ya gitu kan. Nah ini memang kadang-kadang relate juga ya, berhubungan juga dengan ide saya. Kadang-kadang kita ada yang harganya lebih mahal, ada lebih murah, ada yang standar normal gitu kan, seperti itu kan, tergantung dari sumbernya. Makanya kalau misal bisa ya kita untuk barang-barang yang mahal itu misalnya sepatu yang mahal apa kita ambil dari Medan supaya untungnya per piece itu lebih banyak lagi ya kan. Cuman kena ongkos kirim dengan ongkos akomodasi ke Medan. Makanya saya kemarin juga sempat ikut belajar impor ya rekan-rekan. Cuman memang kurang aktif karena ke aktivitas itu yang banyak ya kan. Jadi nggak sampai ngikutin komunitas ekspor impor juga rekan-rekan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita belanja itu ya kalau misalnya di toko satu itu biasa, toko dua itu kemahalan, ya udah kita yang paling penting cari aja toko yang menurut kita barangnya sama, harganya itu pun lebih murah rekan-rekannya. Jadi bisa jadi yang mahal itu harga barangnya itu ya kan, itu dia beli itu di daerah setempat grosirnya ya kan. Habis itu dia punya kebutuhan mungkin di rumahnya itu dia ada nampung anak yatim piatu 3 orang, nah seperti itu. Mungkin dia punya kebutuhan untuk ibunya orang tuanya sakit ya kan, dia mungkin punya tanggungan infak yang besar ya kan, atau mungkin dia pengen berwakaf untuk bangun masjid hasil dari keuntungan penjualan dia. Untuk toko yang mahal itu mungkin bisa jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi ya tergantung, balik lagi ke kita sendiri sebagai konsumen, kita mau beli yang mana rekan-rekannya, tergantung dari dompet dan kemampuan kita. Jadi bisa di toko A yang harganya standar, toko B yang lebih mahal, habis itu toko C yang mungkin harganya yang lebih murah lagi gitu kan, seperti itu. Jadi rekan-rekan, saya sedikit ingin share ke rekan-rekan bahwa eh, ya harga itu relatif memang rekan-rekannya. Harga itu relatif tergantung dompet kita sama keuangan kita. Kalau seandainya air mineral itu di pinggir jalan itu bisa mungkin harganya 3.000, tapi kalau misalnya di rumah makan bisa 10.000, kalau di bandara mungkin bisa 25.000 seperti itu. Ini ilustrasi ya, ini contoh ya, misalnya 20.000 atau 20.000 lah di bandara gitu kan. Mungkin misalnya nanti di restoran yang lebih elit ya kan, yang mewah ya kan, bisa jadi lebih mahal lagi. Jadi seperti itu rekan-rekan ya, banyak faktor yang buat barang-barang itu mahal juga. Jadi kita sebagai konsumen ya udah cari aja barang yang lebih murah gitu kan ya, dan menjaga adab kita supaya jangan sampai menyakiti hati orang. Ini kan kadang-kadang kita udah nggak beli tapi nyakitin perasaan yang jual gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya udah cari aja lain. Kalau seandainya kita mau menawar rekan, pastikan memang kita mau beli dengan harga segitu atau naik dikit. Misalnya harganya 400.000 ya kan, kita memang nawar harganya 330.000 ya kan, pastikan memang harga itu memang kita mau beli. Jangan udah setelah kita tawar ya kan nggak jadi kita beli. Itu kan juga buat yang jual itu merasa kurang nyaman juga ya kan. Udah dikasih tahu harganya ya kan, udah ditawar, udah jadi nggak jadi gitu kan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Atau memang kalau misalnya kita harganya 400.000, kita tahu 320.000 atau tambah lebih dikit ya kan, ya tergantung strategi negosiasi ya rekan kan, strategi tawar menawar ya kan. Ya harganya 400.000 ya kan, kita tawar 320, yang kita yakin sih jadinya paling 330 ya kan. Tapi setelah kita deal sama si penjual ya udahlah diambil lah, jangan ditinggal gitu. Saya pernah kemarin kejadian juga seperti itu, udah ditawar jadi nggak jadi ya kan. Agak kayak mana ya, kadang-kadang udah dibongkar-bongkar etalase kita
susunan kita ya kan jadi berantakan, habis itu nggak jadi rekan-rekan. Ada orang seperti itu, ada rekan-rekan, makanya saya share ke rekan-rekan. Ya kadang satu sisi kita menjadi konsumen, satu sisi kadang-kadang kita bisa jadi pedagang. Nah disitulah empati dan simpati kita itu bermain ya kan. Nah saya ulas-ulas, memang apapun yang ceritanya kita memang sebagai pedagang harus ramah, bener ya kan, gimana pun situasi, kondisi, hati, perasaan kita. Jadi itu aja rekan-rekan ya, semoga konten video ini bermanfaat. Nah saya usahakan rekan-rekan seperti kajian gurunda saya ya, yaitu setiap subuh saya upayakan konten-kontennya akan ada setiap hari rekan-rekan, apapun itu ya, mungkin kontennya itu setiap hari, jadi kita bisa sama-sama saling belajar. Saya juga belajar juga berkomunikasi sama, sekaligus berdiplomasi di konten video ini. Jadi saya sebelumnya introvert, jadi harus sering-sering ya mengabur diri. Jadi rekan-rekan doakan semoga konten-konten video dari Bicara Usaha itu bisa diupload setiap hari, dan semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan jadi ilmu berharga dan pembelajaran. Mungkin itu aja dari saya, dari Handoko Sari Mariono, Rantau Prapat, Sumatera Utara, dari channel YouTube Bicara Usaha. Semoga rekan-rekan sehat selalu, panjang umur, rezeki berkah melimpah, keluarga sakinah mawadah, dan diberikan kebaikan-kebaikan lainnya. Oke, saya kira dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bicara Usaha.